Iya. Bu, sambil makan, sambil dengerin Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kue salam dari Duren Sawit Cakep. yang tadi ngucapin salam saya pulang nemu duit. Nemu duit. Daun salam dari Keranji Suami. yang jawab salam insya Allah nanti pergi haji. Amin. Amin ya Rabbal. Berarti yang nggak jawab salam nggak dapat duit dan nggak pergi haji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa barakatuh. Wala haula wala quwwata illa billah. Ibu-ibu wali santri TPA Al-Wafa yang dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga anak-anakku yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Woi, anak-anakku yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang tadi udah tampil di depan, bagus sekali tampilnya. Pada sore ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hujannya menjadi di rumah hujan. Karena Allah sayang sama kita. Halo Sayang guys, sama kita mampir bersama. Semoga kepada Allah mudah-mudahan kita hujan sampai maghrib dulu ya. Kita selesai baru hujan. Bu sekalian, tadi ibu sudah melihat anak-anak ibu pada tampil di sini. Pada membacakan ayat-ayat yang dihafal. Jadi itulah hasil dari pengajian anak-anak ibu di sini. Alhamdulillah hafalannya udah sampai Al-Hakumul, ada sampai An-Naba. Bahkan ada anak kecil yang sudah hafal juz amma juz 30. Sekarang sudah masuk di 29. Itu tadi yang namanya Rendra. Nah, nanti ibu juga biar termotivasi. Karena target kita itu di Al-Wafa dari 1 sampai selesai minimal menghafal juz amma juz 30. Itu target kita. Kadang-kadang seringkali ada sampai target. Karena anak-anak kadang-kadang hafalnya Al-Hakumul saja 2-3 bulan belum selesai. Jadi kadang-kadang baru setengah udah wassalam, udah pada penting ngajinya. Namun demikian Bu sekalian, terima pendidikan TPS seperti ini adalah pendidikan dasar buat anak-anak ibu. Dasar supaya ibu nanti ngembang lagi di rumah. Jadi seandainya nanti tamat SD suka berhenti ngajinya, ini pada umumnya gitu Bu ya. Ya syukur-syukur walaupun SD ngaji terus, tapi kebanyakan kalau sudah SD berhenti ngaji. Sibuk lah. Kelas 6 aja udah jarang-jarang ngaji, karena banyak kegiatan segala macam. Akhirnya ngaji di korban. Akhirnya pas kelas 6 tanya nggak ngaji, enggak repot katanya pulang sore. Nah saya berharap sekalian seandainya anak-anak ibu udah selesai, mungkin karena sekolah SD sudah tamat, akhirnya keluar dari Al-Wafa, terusin pengajiannya di rumah. Karena kalau dia sudah tamat Iqra, itu udah ada jaminan lancar bacanya. Kenal huruf lah, tinggal poles aja. Tinggal panjang pendek kita poles, tapi dia kenal huruf juga. Jadi ini modal buat anak-anak kita ke depan. Kalau nanti udah dewasa, dia bisa baca Quran. Malam Jumat bisa baca Yasin. Nanti kalau kita sakit di rumah ada yang baca Quran. Apalagi kalau kita nanti sudah almarhumah, anak-anak kita ziarah kita baca Yasin.
baca tabarok, di rumah baca Quran pahalanya buat kita. Jadi anak-anak ibu ini di sini adalah investasi akhirat. Kalau di SD, SMP sampai SMA itu investasi dunia. Jadi makanya ibu sekalian, usahakan anak-anak ibu di samping nanti dia ahli dunia juga akhirat, biar nggak sama sekali lupa tentang akhirat. Supaya anak-anak kita itu nanti kalau dia sudah balik bisa sholat. Di sini setiap minggu diajarin praktik sholat. Supaya anak-anak kita, ibu sekalian, tumbuh jadi anak yang soleh dan solehah. Itu cita-cita kita semua sebagai orang tua. Soleh dan solehah itu artinya bukannya pintar pandai sekolah umumnya, tapi juga dia bisa sholat, bisa ibadah, bahkan dia ngerti agama sedikit-sedikit buat kalian nanti kalau sudah dewasa. Jadi supaya nanti kita di akhirat ditanya sama Allah, anak-anak kita terutama. Makanya ibu sekalian, ini anak-anak kita nanti kembali ke rumah. Hari ini libur. Ikan ubur-ubur, ikan lele. Liburnya, ngaji libur le. Libur le. Itu lagi tren anak-anak sekarang. Libur le. Jadi hari ini selanjutnya ngaji diliburi. Di rumah masing-masing ibu didiklah anak-anak kita dengan kita memberikan contoh kepada anak-anak kita. Ini contoh ini adalah pendidikan yang paling berkesan buat anak-anak ibu. Jadi kalau kita nyuruh doang mungkin mulut, ibu ini nggak bisa ngasih contoh, dicuekin anak-anak. Terutama dari sholatnya, dari akhlak yang baik, tutur bahasa kita, itu semuanya direkam oleh anak-anak ibu. Makanya ada pepatah mengatakan pendidikan di waktu kecil bagaikan ukiran di atas batu. Jadi kalau kita didik anak kita dari kecil itu akan meresap terus sampai dia dewasa, tidak akan hilang. Kayak ibu sekalian sekarang sudah jadi ibu rumah tangga, berarti ibu ingat bagaimana ibu dulu ngajarin ibu-ibu. Ya ibu kita ngajarin kita, bapak kita ngajarin kita, itu masih terngiang-ngiang di telinga kita. Kalau ibu kita berwasiat, ayah kita berwasiat, itu masih ingat kita, terlukis di hati kita. Nah ibu sekalian kalau begitu, berikan anak sehat yang baik, pesan yang baik kepada anak-anak kita. Karena anak-anak kita ini ibarat kertas masih bersih, tabula rasa. Jadi ibu sendirilah yang mengisi. Jadi nasihat kita, pesan kita, contoh yang kita berikan kepada anak-anak kita akan direkam oleh anak-anak ibu, terus diingat sampai nanti dewasa. Jadi dulu ayah saya berpesan begini, dulu ibu saya berpesan begini. Kalau anak kita nanti sudah diberikan pesan, nah, ikut sholat ya sama ayah, sholat tarawih, walaupun dia belum balik. Kalau nanti sudah balik, kalau dia kemana-mana pesan, jangan lupa kamu sholat ya. Mereka kemana-mana sholat, tapi jangan lupa pesan ibu sholat. Itu akan dikenang terus oleh anak-anak. Wasiat, nasihat kita semuanya sebagai orang tua akan direkam terus sampai anda dewasa, sampai dia nanti jadi orang tua lagi, terus ingat dengan pesan-pesan ibu-ibu dan pesan ayah-ayah. Nah ibu sekalian, tadi ada hafalan-hafalan anak-anak ibu yang itu pelajaran buat anak-anak kita yang belum paham, tapi barangkali kita yang dewasa sudah paham. Misalnya begini, la taghdab bakal jannah. Kata anak-anak kita tadi, awas jangan marah. Kalau kamu bisa nahan marah, kamu dapat surga. Jadi ibu sekalian di rumah jangan marah-marah. Jangan suka ngomel. Nanti orang yang bisa nahan marah, suka ngomel, kata anak-anak tadi, kalau surga. Apalagi bulan puasa, boleh banyak ngomel-ngomel, boleh kita emosi. Tapi ada juga ibu-ibu yang memanfaatkan bulan puasa untuk
menguras duit suaminya. Ibu dikasih uang 5 juta misalnya untuk belanja di mall misalnya, atau suami ibu ini yang dihabisin ya, sisain. Sampai di rumah tuh duitnya habis, bukan nyari, bisa habisin aja, makan marah. Sampai di rumah suami ibu nanya, bu duitnya ada sisanya? Gak habis mah, buat belanja segala macam. Gimana sih ibu? Kata ibu nanti, beli puasa nggak boleh marah, ya, puasa nggak boleh marah. Jadi suami nggak ada marah. Kenapa? Karena puasa itu nggak boleh marah. Kalau marah bisa batal puasa. Tapi bukan ibu ini, bukan ibu semua jauh. Kalau ibu sini insya Allah solehah semua. Amin ya robbal alamin. Jadi ibu sekalian, itu pusat agama buat kita. Kemudian yang kedua ada lagi kata-kata yang bisa kita pahami dari anak-anak kita. Tabassumuka liwajhi akhika shadaqah. Senyum di wajah kawan kamu atau saudara kamu itu bernilai sedekah. Jadi ini juga merupakan ibadah buat kita agar kita selalu membuka muka yang ceria, muka yang tabassum, yang terus smile gitu. Jadi kalau ibu ketemu ibu di jalanan di mana, ucapin assalamualaikum misalnya, lebaran tangan, lalu tersenyum, kabar bu, sehat. Itu nilai sedekah yang sangat mahal. Dari salam, musafahah, dari senyum kita itu bernilai sedekah. Makanya nanti ibu sekalian yang kurang senang senyum, dari sekarang berbanyak senyum. Tadi senyumnya di rumah, jangan di jalanan. Nanti di jalanan senyum aja. Nanti kalau suami itu datang dari mana-mana pulang kerja, sambutlah dengan senyum. Pasti suami ibu kaget, ini tumben si ibu senyum. Biasanya kalau saya datang maju, ini tumben nih, apa ini? Oh, baru pulang lagi gitu. Dipraktekkan langsung buat suaminya, ya. Itu nilai sedekah yang tadi dibacakan oleh anak kita harus kita jadikan sebagai akhlak, sebagai perilaku kita sehari-hari. Ibu sekalian, insya Allah kali kita akan berpuasa. Dalam puasa ini mari kita bersihkan hati kita. Kepada Allah kita banyak istighfar, kepada teman, kepada kawan, kepada semua meminta maaf. Ada sebuah pantun gini bu. Anak-anak dengar nih. Pantun ini. Maka berarti jangan sampai lagi. Kalau jatuh kita yang rugi. Mari kita bersihkan kita punya hati. Menyambut datangnya bulan suci. Semua anak muda. Ibu sekalian, karena sudah belum, mari kita tutup dengan doa. Oh iya. Belum marhaban nanti. Ya, nanti habis ini baru marhaban ya. Kita tutup dengan doa. Bu, ibu, banyak-banyak yang berdoa dengan anak kita. Awalnya sederhana. Kita berdoa hajana, kita berbina, berusia tidak beruntahiyun, berjana lilmuttaqina iman. Itu doa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Supaya anak-anak kita, keturunan kita menjadi anak-anak baik yang solehah, yang selalu mengirangi kita, mengenai kita. Dan kalau anak kita rajin ngaji, bisa ngaji, kan enak senang kita. Supaya ibu ini, ibu Taufik Rahmat Sedekah, senang satu orang tua, bisa ngaji, hafalannya. Ibu kita juga begitu, ibu kita sampai di rumah bisa hafal, bisa berasli, bisa hafal, bisa berquran, begitu. Itu namanya tutur ta'ayun, anak yang menjadi kita. Insya Allah ini jadi bekal buat ibu sekalian, dasar agama, supaya nanti anak-anak kita sudah SMP, SMA selamat, karena dia punya apa? Punya bekalan hidup. Ya, jangan sampai nanti udah SMP, udah SMA, malah nyusahin kita, malah ngeselin kita.
Jangan sampai begitu kita punya anak, doain dari sekarang supaya anak itu tumbuh menjadi anak yang baik, yang berperilaku berakhlak yang baik, dan yang memiliki hati sekalian, tentunya berbahagia bersama. Baik ibu sekalian, mari kita berdoa mudah-mudahan anak kita semuanya ya, yang perempuan yang laki-laki, yang masih balita, yang masih bersih suci hatinya, kita doakan mudah-mudahan Allah bimbing mereka, jadikan mereka anak yang baik, anak saleh dan saleha, pintar mengaji, pintar agama dan pintar sekolah. Ya, mohon maaf kalau seandainya selama ini saya sebagai ketua yayasannya, Farhan yang ketua ngajar, Farhan, barangkali ada kekurangan-kekurangan. Kemudian ngaji ini, saya buka pengajian dari tahun 2005 ke 20 tahun. Sudah banyak alumni-alumni dari pengajian Wafa ini, maupun dari TK, dari TPA. Sudah banyak yang jadi orang, sudah banyak yang jadi mahasiswa, mahasiswi. Bahkan saya kalau ketemu di jalan, anak-anak dari Al-Wafa, dia kenal saya kenal dia. Dan anak saya, Haji, bagaimana? Ustaz, bagaimana? Saya lihat kamu siapa? Maka saya pulang dulu ngaji sana. Ya Allah, sendiri, ya, berjaga, berperawat. Dulu ngaji di sini. Mereka kenal saya, karena saya udah lama ketemu dia, kenal. Jadi banyak alumni dari TPA, dari TKSB sudah jadi orang, sudah jadi mahasiswa. Bahkan ada saya punya murid dari TPA, dari TPA, dari TK, dari TK juga. Ya, kalau saya itu ranking 1 dari SD, kalau dia saya dapat hadiah umroh. Tanggal 20 besok dapat hadiah umroh. Saya yang terus sekolah. Itu berkat didorong terus, dimotivasi terus oleh Gusti. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Selamat menjalankan ibadah puasa dan sebaik-baiknya. Insyaallah ketemu lagi di bulan tahun yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.